ada suara duk-duk, Ma. Ini suara detak jantung. Detak jantung itu apa, Ma? Detak jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Darah diibaratkan alat transportasi untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oh, jadi gitu ya, Ma ya? Ya. Makasih ya, Ma, penjelasannya. Iya, sama-sama Bu Dokter. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Semoga kalian juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik D, subtema 1, muatan IPA. Nah, materi kali ini yaitu organ peredaran darah dan fungsinya, serta kita akan belajari tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Nah, anak-anak, tadi di video sebelumnya Ustazah juga menyampaikan bahwa darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Masya Allah ya, darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya kita akan belajar sistem peredaran darah manusia itu ada apa aja sih? Nah, sistem peredaran darah manusia ada jantung, kemudian ada pembuluh darah. Nah, di dalam jantung ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama aorta yang disebut arteri terbesar. Kemudian ada serambi kiri berfungsi mengalirkan darah kayak O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian ada katup berfungsi pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Bilik kiri berfungsi memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Ada juga serambi kanan berfungsi mengalirkan darah kayak O2 ke bilik kanan. Ada bilik kanan berfungsi memompa darah kayak O2 ke paru-paru. Ada juga arteri paru-paru. Kemudian ada vena paru-paru, vena atas, dan vena bawah. Nah, tadi selain jantung, ada bagian-bagian dalam pembuluh darah. Ada berapa sih bagian dari pembuluh darah? Nah, pembuluh darah bagiannya ada 3. Yang pertama yaitu pembuluh nadi, sering disebut dengan arteri. Kemudian ada pembuluh balik, ada pembuluh balik yang disebut vena. Yang ketiga ada pembuluh pertukaran yang disebut kapiler. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah bagian-bagian jantung dan bagian-bagian pembuluh darah. Sekarang bagaimana sih cara kerja jantung itu? Oke. Bagaimana cara kerja jantung? Ya, jantung bisa mengembang disebut relaksasi dan bisa menguncup yang biasa disebut dengan kontraksi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, di dalam pembuluh darah tersebut ada
mengalir darah yang merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam tubuh manusia. Nah, komponennya darah apa aja sih? Kita lihat dulu gambar darah. Nah, di sini ada gambar darah, komponen darah, yaitu antara lain yang pertama. Nah, di sini ada komponen darah yang pertama, yaitu sel darah merah eritrosit. Ya, sel darah merah disebut eritrosit, yaitu fungsinya sebagai alat pengangkut oksigen dan karbon dioksida serta sari-sari makanan. Kemudian ada komponen darah yaitu sel darah putih, disebut yaitu leukosit. Nah, fungsinya membunuh kuman yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu keping darah. Nah, keping darah disebut trombosit. Nah, fungsinya berperan dalam proses pembukuan darah dan penyembuhan luka. Jadi kalau kalian luka, yang bertugas dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka yaitu keping darah yang disebut trombosit. Kemudian yang terakhir, plasma darah. Plasma darah ini adalah bagian cair dari darah yang berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan hormon di dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar kita pelajari dulu ya. Peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari jantung lalu kembali ke jantung. Nah, jantung bilik kiri ke aorta, arteri, kapiler, seluruh tubuh, vena atas, vena bawah, jantung, dan serambi kanan. Ya, ini darah besar. Nah, ini panah yang berwarna merah ini darah besar. Ya. Kemudian peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Kalau darah besar tadi dari jantung langsung kembali ke jantung, tapi kalau darah kecil, peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dulu lalu kembali ke jantung. Jadi kalau darah kecil ke paru-paru dulu lalu kembali ke jantung di sini ya. Nah, jadi jantung bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian vena paru-paru. Nah, vena paru-paru lalu kembali lagi ke jantung serambi kiri di sini ya. Oke, itu tadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, anak-anak, rajinlah dan biasakanlah kalian bertanya jika ada yang merasa kalian sulit, yang tidak kalian pahami, dan biasakanlah untuk mencatat materi yang tidak ada di buku kalian ya. Yang terakhir, biasakan untuk mengulang-ulang materinya ya. Oke, sampai di sini. Barakallahu fikum. Syukran anak-anakku. Semoga anak solih-solihah selalu sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.